Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan mulai membahas manhwa baru yang berjudul The Martial God Will Regress to Level 2. Manhwa ini bercerita tentang dunia game yang tiba-tiba muncul dan menjadi bencana bagi umat manusia. Di dalam game tersebut, seluruh alam semesta bersaing untuk hidup mereka masing-masing. Perwakilan bumi telah mengalami kekalahan yang berulang kecuali satu orang yang bernama Jihan. Dengan skill yang dirinya miliki, dirinya menolak penghapusan sistem yang ada sehingga dirinya pun diberikan kesempatan kedua untuk mencoba kembali gamenya. Bagaimanakah perjalanan Jihan memainkan game bertahan hidup ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kita kota New York di Amerika. Semua orang di sana sedang memandang ke arah langit karena ada sesuatu yang aneh muncul. Ternyata itu adalah kemunculan sebuah monster yang bernama Behemoth. Kemudian semua orang mendapatkan sebuah misi yang dimana mereka harus mengalahkan Behemoth sebelum Behemoth menghancurkan dunia. Semua orang menjadi panik dengan kemunculan Behemoth karena merasa mereka tidak bisa mengalahkannya. Tapi ada seorang yang menyerukan untuk tetap tenang karena jika mereka gagal maka dunia akan berakhir. Game yang semua orang mainkan kali ini bernama Battle.net yang diluncurkan pada tahun 2010. Pada awalnya itu adalah kompetisi antar negara seperti biasanya. Namun semuanya berubah ketika Space League dibuka pada tahun 2022. Pada saat itu, mulai banyak pertarungan untuk bertahan hidup dari makhluk lain dari seluruh alam semesta. Umat manusia perwakilan bumi mengalami kekalahan yang berulang dan sekarang pada tahun 2023 hanya tersisa 10 negara saja yang ada di bumi. 10 negara ini bertarung supaya bumi tidak dihancurkan. Kita kembali lagi ke Amerika. Behemoth mulai menyerang segala sesuatu yang ada di hadapannya. Setelah itu, seseorang pun datang ke hadapan Behemoth. Lalu orang tersebut pun diserang oleh Behemoth, tapi serangan tersebut tidak berefek pada orang tersebut, sehingga orang tersebut pun bisa menyerang balik Behemoth. Dengan serangan orang tersebut, Behemoth pun berhasil dikalahkan dan misi di Amerika pun telah selesai. Behemoth berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan saja oleh orang tersebut. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Sang Martial Saint, dan orang tersebut bernama Seong Jihan yang merupakan player dunia peringkat 7. Setelah itu, di atas gedung ada seseorang yang menyerukan kalau Amerika berhasil memenangkan pertarungan lagi kali ini. Orang yang berbicara itu bernama Baren yang merupakan player dunia peringkat 1 dan seorang guild master dari guild yang bernama American First. Kemudian seorang wanita yang dijuluki Priestess pun turun ke bawah dari gedung tersebut sambil memanggil nama Jihan. Baren pun membiarkan Priestess untuk turun karena Baren rasa dirinya bisa melindungi diri sendiri. Meskipun bawahannya berkata kalau di bawah masih ada energi dari Behemoth. Behemoth itu sangat kuat sampai-sampai energinya saja sudah bisa membuat para player pingsan. Tapi Jihan bisa berdiri di atas Behemoth dengan santainya. Kemudian, setelah Priestess turun, dirinya merinding melihat tangan Jihan yang sudah tidak ada sebelah. Priestess ini bernama Sophia yang merupakan player dunia peringkat ketiga. Melihat tangan Jihan sudah tidak ada, Sophia pun langsung merapalkan Magic Regeneration kepada Jihan. Setelah itu, hadiah dari menyelesaikan misi mengalahkan Behemoth pun muncul di depan Jihan dan Sophia. Melihat hadiah tersebut, Baren pun langsung berkata kepada mereka berdua untuk mundur karena dirinya lah yang akan mengurus hadiahnya. Orang-orang yang melihat sikap Baren pun kesal karena seharusnya hadiah tersebut untuk Jihan yang mengalahkan Behemoth. Lalu Baren pun mengumumkan siapa saja yang akan menerima hadiah dari misi kali ini. Ternyata Jihan tidak diberi hadiahnya sama sekali oleh Baren karena Jihan bukanlah orang Amerika asli. Meskipun Sophia protes, hal tersebut tidak mengubah apapun sehingga Jihan pun langsung pergi meninggalkan mereka. Bagi orang Amerika asli, Jihan itu hanyalah seorang pengungsi yang mencari tempat tinggal setelah negaranya lenyap. Jihan itu mendapatkan sebuah skill rank SSS yang bernama Nameless Divine Art. Dengan skill tersebut, Jihan bisa menjadi player dunia rank ke-7. Tapi meski begitu, dirinya tetap dianggap sebagai orang asing dan mendapatkan segala jenis diskriminasi. Tapi yang menyakitkan bagi Jihan itu adalah rasa bersalah karena hanya dirinya lah yang berhasil bertahan hidup. Setelah itu, Jihan pun fokus untuk menyembuhkan tangannya karena sebentar lagi hasil misinya pasti akan keluar. Kemudian notifikasi pun muncul. Sistem memberitahu kalau negara Amerika dan Cina telah berhasil menyelesaikan misinya, tapi negara Rusia, Jepang, dan negara lainnya telah gagal menyelesaikan misinya. Sehingga umat manusia pun dinyatakan kalah.
Oleh karena itu, umat manusia akan dihadapkan dengan para orc sebagai pertandingan penentu agar umat manusia bisa bertahan. Sophia pun berkata kepada Baren kalau mereka butuh Jihan untuk melawan orc karena pernah menang sebelumnya. Tapi dengan angkuhnya, Baren tidak akan mengajak Jihan untuk kali ini. Kemudian perwakilan umat manusia dan orc pun disummon di sebuah arena. Baren melihat isi timnya yang berisikan 5 orang yang dimana 1 orangnya itu adalah pelayar Cina. Lalu tanpa berlama-lama, Baren pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang para orc. Tapi orc bisa mengalahkan Baren hanya dengan 1 serangan saja. Melihat Baren yang sudah kalah, membuat semua orang yang menonton pun jadi ketakutan. Setelah itu, 4 player yang tersisa juga berhasil dikalahkan oleh para orc, sehingga bumi pun memulai proses penghapusan oleh sistem. Pada saat proses penghapusan, Jihan bertanya-tanya apakah itu adalah akhir dari dunia. Kemudian, ketika proses penghapusan selesai, tiba-tiba error pun muncul karena sistem mendeteksi masih ada manusia yang tersisa. Manusia tersebut adalah Jihan. Dirinya bisa bertahan karena skillnya menolak penghapusan. Mengetahui hal tersebut, sistem pun mulai berdiskusi apakah mereka harus memberi Jihan kesempatan lagi atau tidak karena Jihan memiliki potensi. Setelah itu, sistem pun memutuskan untuk memberi Jihan kesempatan 1 kali lagi sehingga Jihan pun langsung dikembalikan ke awal diluncurkannya liga tersebut. Kemudian Jihan pun bangun dari tidurnya. Dirinya merasa pusing setelah bangun dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah itu, Jihan pun melihat ke sekitarnya lalu melihat ke arah luar. Ternyata dirinya kembali ke Korea tahun 2020. Jihan pun akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah kembali. Jihan pun membuka status window-nya dan dirinya pun saat ini jadi level 2. Jihan kembali ke waktu di mana dirinya pertama kali bergabung ke dalam liga. Mengetahui hal tersebut membuat Jihan sedikit senang karena hal tersebut adalah kesempatan dirinya untuk mengubah masa depan dengan ingatan dari kehidupan Jihan sebelumnya. Jihan pun membulatkan tekadnya kalau kali ini semuanya akan berbeda dari masa lalu karena Jihan sudah melihat akhir dari dunia. Saat ini di tahun 2020, Korea masih stabil karena memiliki salah satu dari para player terkuat di dunia. Orang tersebut bernama Yoon Sae-jin yang dijuluki Sword King dan menduduki peringkat ketiga di dunia. Sword King adalah kebanggaan Korea berkat pencapaiannya sebagai warrior terkuat. Korea selalu memegang peringkat yang tinggi di Liga Asia Timur. Bahkan mereka bisa saja mendapatkan peringkat yang lebih tinggi lagi. Tapi pada bulan Juli 2020, Sword King mengumumkan kalau dirinya akan bergabung dengan Jepang. Kejadian tersebut adalah sebuah kejadian yang menyebabkan guncangan besar di Korea Selatan. Lalu saat ini Jihan kembali ke saat-saat tersebut dan dirinya merasa kesal melihat Sword King karena setelah kepergiannya, Korea mengalami kekacauan. Korea Selatan yang hampir selalu berada di peringkat atas di Asia Timur berulang kali mengalami kekalahan setelah tidak adanya Sword King. Dan peringkat liga mereka juga turun drastis. Setiap harinya Korea semakin turun jauh karena tidak ada orang yang dapat menggantikan kehadiran Sword King di Korea. Pada awalnya Battle.net hanyalah sebuah game, tapi 2 tahun kemudian ketika Space League dimulai, pertempuran bertahan hidup pun terjadi. Jika seseorang mati di dalam game, maka orang tersebut juga akan mati di dunia nyata. Selain itu, monster-monster juga akan muncul di negara dengan peringkat rendah untuk melakukan pembantaian. Korea juga merupakan negara dengan peringkat rendah sehingga Korea juga pastinya masuk ke dalam kehancuran. Tapi tidak semua orang Korea berhasil mati. Ada orang-orang yang selamat dari kejadian tersebut. Orang-orang tersebut mengatakan kalau ada Sword King, Korea pasti tidak akan berada di situasi yang mengerikan seperti itu. Sword King itu adalah player yang sangat diandalkan oleh Korea dan merupakan kakak ipar Jihan juga. Kemudian Jihan memecahkan foto yang terpajang di dinding dan Jihan juga sangat penasaran dengan alasan kakaknya bisa mencintai Sword King. Selain itu, Jihan juga bertanya-tanya kalau kakaknya masih hidup, apakah situasinya akan berbeda atau tidak. Setelah itu, Jihan melihat kembali status window-nya untuk melihat statnya yang sangat buruk. Pada kehidupan sebelumnya, Jihan itu orang bodoh yang hanya mabuk-mabukan dan berjudi. Jihan tidak menyadari kehebatan dari gift yang dirinya miliki. Semua orang akan menjadi player pada saat berusia 18 tahun. Tapi hanya ada beberapa yang menerima sebuah gift dan Jihan berhasil menerima gift dengan rank terendah yaitu F. Jihan menggunakan giftnya itu untuk berjudi di dalam game di mana dirinya harus memprediksi siapa yang akan menang. Di masa lalu, Jihan tidak mengetahui bakat yang dirinya miliki sebelum dirinya membangkitkannya.
Setelah itu, Jihan pun merasa aneh kenapa dirinya kembali ke level 2 dan bukan level 1. Ternyata selama dirinya mabuk, dirinya tidak sengaja meminum experience potion sehingga membuat dirinya naik level. Kemudian Jihan juga merasa aneh karena dirinya mempunyai 100.000 achievement point, tapi Jihan tidak peduli dengan poin tersebut karena tidak berguna. Kemudian Jihan pun membuka inventorinya. Jihan kaget karena di dalam inventorinya terdapat sebuah kartu yang dimana itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada Last Survivor yang memutuskan untuk mencoba ulang game tersebut. Jihan berhak menukar achievement point yang dirinya miliki. Oleh karena itu, achievement point yang dimiliki Jihan jadi berguna. Setelah itu, tanpa ragu Jihan pun langsung menggunakan kartu tersebut. Ternyata itu adalah kartu untuk membuka sebuah shop yang hanya bisa dibeli dengan achievement point. Di shop tersebut ada pilihan untuk mengupgrade shopnya dan Jihan pun langsung mengupgrade-nya ke level 4. Karena di level sebelumnya tidak ada yang bagus muncul di shop. Di shop level 4 ada sebuah item yang membuat Jihan kaget dan item tersebut bernama Emergency Recovery. Dimana itu adalah item yang bisa memulihkan item yang rusak. Setelah itu, Jihan pun pergi ke ruangan untuk memakai alat supaya bisa masuk ke dalam game. Di sini Jihan mencoba untuk memulihkan sebuah kuas dan berhasil memulihkannya. Kuas yang dipulihkan itu merupakan sebuah kuas yang membuat penggunanya bisa membuat hubungan dengan Martial God. Kemudian ketika waktu summon ke Battle.net akan dimulai, Jihan pun langsung menggunakan kuas tersebut ke dalam status window-nya. Kuas tersebut membuat stat yang dimiliki Jihan berubah menjadi Martial Power. Martial Power itu adalah gabungan dari 3 stat yang terdiri dari Strength, Agility, dan Vitality. Setelah itu, Jihan pun tersummon ke dalam Battle.net. Lalu Jihan mendapatkan sebuah misi terbatas yang dimana misi tersebut adalah meraih posisi pertama saat tutorial. Dan hadiahnya adalah 1000 achievement point. Jihan senang ada misi seperti itu karena di kehidupan sebelumnya tidak ada. Jihan rasa misi tersebut akan mudah karena dirinya punya martial power. Kemudian game pun dimulai. Setelah game dimulai, di belakang Jihan pun langsung ada orang yang berusaha menyerangnya, tapi serangan tersebut dapat dengan mudah ditahan oleh Jihan. Lalu Jihan pun berterima kasih kepada orang tersebut karena telah memberi Jihan kill pertamanya. Guild adalah organisasi yang merawat dan mengembangkan seorang player. Karena masyarakat dunia menggila setelah Battle.net muncul, semua negara mulai mengembangkan player mereka masing-masing. Berkat investasi besar-besaran dari perusahaan ternama, Korea juga membentuk banyak guild besar maupun kecil dan berhasil mengembangkan player-player kuat saat dimulainya liga. Saat ini Jihan sedang berada di Gangnam Area 1, di mana itu adalah panggung debut bagi talenta semua guild. Sebelum kejadian Jihan mendapatkan kill pertamanya, seorang player dari Twin Star Guild masuk ke Liga Gangnam. Twin Star Guild itu adalah guild yang diatur langsung oleh Twin Star Group, dan guild tersebut termasuk guild ternama yang memiliki banyak orang berbakat di dalamnya. Player ini awalnya orang biasa saja, tapi setelah mendapatkan gift rank A, dirinya masuk ke Twin Star Guild. Kemudian orang tersebut melihat ke arah Jihan dan menganggapnya pemula karena hanya memakai celana jogging dan kaos dalam saja. Oleh karena itu, orang ini langsung menargetkan Jihan. Serangannya itu ditahan dengan mudahnya oleh Jihan sampai Jihan menganggap orang tersebut terlalu percaya diri dengan gift-nya. Kemudian Jihan berkata apakah dirinya ikut Gangnam dengan gift semacam itu. Orang tersebut pun menjawab kalau Jihan jangan menganggap remeh gift-nya itu. Lalu orang tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Jihan kembali dengan kecepatannya. Tapi Jihan bisa menghindari semua serangan orang tersebut. Jihan terus-terusan menghindari serangan orang tersebut karena Jihan menganggap hal tersebut sebagai latihan untuk menyesuaikan tubuhnya yang kembali ke level 2. Setelah itu, ketika orang tersebut menyerang kembali Jihan, Jihan langsung menahan serangan tersebut sampai pedangnya terlepas lalu Jihan mengambil pedangnya. Kemudian menyerang orang tersebut sehingga Jihan pun berhasil mendapatkan kill pertamanya. Jika seseorang mati di dalam game, maka senjatanya juga akan ikut menghilang. Karena Jihan sudah selesai pemanasan, dirinya berniat untuk bergerak cepat untuk mendapatkan peringkat pertama. Jihan harus membunuh setidaknya 5 orang lagi untuk menduduki peringkat 1. Kemudian, Jihan pun melihat ke arah para monster yang sedang bergerombol. Membunuh monster itu hanya akan dianggap 0,1 saja. Jadi Jihan harus membunuh 10 monster untuk mendapatkan 1 kill. Oleh karena itu, player lain menghindari para monster dan lebih memilih untuk mengincar player lain. Jihan menganggap orang yang melawan monster itu orang bodoh, tapi dirinya pun tiba-tiba mendapatkan misi untuk membunuh monster-monster tersebut sebanyak 30. Sehingga tidak ada pilihan lain selain menjalankan misi tersebut karena hadiahnya lumayan. Setelah itu, Jihan pun langsung maju ke arah para monster.
Para monster bersiap untuk menyerang Jihan lalu melemparkan kapak yang mereka pegang. Di sini Jihan berhasil mengambil kapak yang dilempar oleh para monster lalu melemparkannya kembali ke para monster. Para monster pun terlihat kaget dengan kejadian tersebut. Setelah itu, Jihan langsung maju lagi ke arah para monster dan mulai membantai semuanya. Para monster juga mulai berbondong-bondong menyerang Jihan. Tapi monster tersebut adalah lawan yang terlalu mudah bagi Jihan. Sampai-sampai monster pun mengira kalau Jihan adalah monster dan bukan manusia. Dengan habisnya semua monster, misi Jihan pun berhasil diselesaikan. Jihan mendapatkan 500 achievement point dari misi barusan dan level Jihan juga telah bertambah. Dengan bertambahnya level, Jihan pun jadi punya poin untuk menaikkan statnya. Poin tersebut Jihan gunakan untuk menaikkan stat martial powernya. Dengan meningkatkan martial power, secara tidak langsung dirinya telah meningkatkan 3 status sekaligus. Begitu martial power mencapai 30, skill Nameless Divine Art yang sebelumnya Jihan miliki pun akan terbuka kembali. Sebelumnya martial power itu tak akan bisa naik hanya dengan poin penambah stat, tapi kali ini hal tersebut bisa dilakukan. Normalnya Jihan itu harus dapat banyak pengalaman bertarung dan memulai banyak latihan dulu agar martial power bisa dinaikkan. Setelah itu, seseorang pun tiba-tiba menembakkan panahnya ke arah Jihan, tapi untung saja Jihan bisa menghindarinya. Orang yang menembakkan panah tersebut pun berkata kalau Jihan hanya beruntung saja bisa menghindarinya. Kemudian sang pemanah dan temannya pun berkata kembali kalau mereka tidak punya banyak waktu dan berniat menyelesaikannya dengan cepat. Tujuan asli dari survival map adalah 1 lawan 1. Tapi tak ada larangan yang mengatakan kalau partisipan tak boleh bekerja sama, jadi hal tersebut seringkali terjadi. Kemudian Jihan pun melihat logo yang ada di baju musuhnya dan menyadari kalau logo tersebut berasal dari top 10 guild Korea, yaitu Turtle Guild. Setelah itu, notifikasi pun muncul. Notifikasi tersebut memberitahu semua player kalau tutorial akan segera berakhir dan player yang tersisa itu 60. Melihat informasi tersebut, Jihan pun menyimpulkan kalau dengan menghindar saja sudah bisa bertahan. Tapi karena mereka berdua sudah repot-repot mengincarnya, maka Jihan pun berniat untuk melawannya. Jihan baru sadar kalau dirinya itu kelihatan seperti target yang mudah. Lalu Jihan pun membuka leaderboard dan sejauh ini dirinya sudah mendapatkan 4 kill dan berada di posisi pertama. Kemudian ketika sang pemanah hendak menarik busur panahnya, tanpa disadari Jihan pun langsung menyerangnya dan berhasil mendapatkan kill. Teman sang pemanah pun kesal dengan Jihan karena sudah membunuh temannya itu. Lalu Jihan pun menyerang orang tersebut dari belakang tapi tidak berefek apapun karena memiliki armor yang cukup tebal. Mengetahui armornya cukup tebal, Jihan pun langsung menyerang orang tersebut terus-menerus di tempat yang sama. Sampai armor tersebut hancur dan membuat Jihan mendapatkan kill lagi. Sementara itu, Lee Haeon yang merupakan manajer eksekutif Twin Star Guild pun merasa lega melihat siaran Jihan. Karena untung saja Im Gayong tidak disummon di samping Jihan. Kalau Gayong berada di samping Jihan, mungkin saja dirinya sudah tereliminasi dan tidak bisa meraih posisi kedua. Haeon juga berkata kalau nanti Gayong bertemu dengan Jihan, sebaiknya dirinya menghindarinya saja. Mendengar manajernya berkata begitu, membuat Gayong sedikit kesal. Tapi Gayong tetap akan melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian, Gayong pun melihat ke arah siaran Jihan lagi dan merasa kalau dirinya pernah bertemu dengan Jihan sebelumnya. Im Gayong dari Twin Sword Guild itu dikenal karena memiliki gift rank S. Dia adalah anggota baru yang dipamerkan oleh Twin Star dengan bangganya. Dirinya juga memenuhi harapan semua orang di dalam liga dan tidak pernah gagal mengambil peringkat pertama. Tapi untuk saat ini, peringkat pertamanya itu berhasil diambil alih oleh Jihan. Sementara itu, Turtle Guild merasa kalau hal tersebut tidak masuk akal karena Jihan itu hanya level 2 dan tidak punya guild. Apalagi dirinya juga tidak mempunyai perlengkapan yang layak untuk bertarung. Kemudian, kita dialihkan ke tempat Jihan berada setelah berhasil mendapatkan peringkat 1 dalam tutorial. Saat ini Jihan sudah berada di level ke-6. Dan oleh karena itu, Jihan juga langsung menaikkan martial powernya menjadi 9. Selain itu, Jihan juga mendapatkan sebuah titel bernama The One Who Conqueror The Tutorial yang memiliki efek semua stat bertambah 1 dan XP bertambah 20% yang hanya berfungsi pada Liga Bronze. Karena titel tersebut, martial power yang dimiliki Jihan saat ini jadi 10. Dan begitu Liga Bronze akan sangat mudah bagi Jihan. Lalu ujian promosi ke Liga Silver itu akan dilakukan ketika player sudah berlevel 25. Jadi untuk saat ini, Jihan hanya perlu fokus untuk menjadi lebih kuat. Lalu pada saat player berlevel 5, dirinya akan mendapatkan sebuah kelas. Kelas itu adalah stat paling penting bagi player.
Ada 4 pilihan kelas yang bisa dipilih. Yang pertama ada warrior, yang kedua ada archer, yang ketiga ada mage, dan yang terakhir ada support. Di kehidupan Jihan sebelumnya, dirinya memilih kelas warrior, jadi akan lebih mudah kalau Jihan memilih kelas itu lagi. Tapi saat ini, Jihan punya achievement shop yang dimana di sana ada pilihan untuk menambahkan kelas. Oleh karena itu, kali ini Jihan akan memilih kelas lain terlebih dahulu. Setelah itu, kita dialihkan ke dalam Liga Bronze dengan misi defense. Di sini, player harus melindungi sebuah kristal dan bertahan hidup melawan serangan para zombie. Pertempuran akan terus terjadi sampai hanya tersisa 5 tower saja. Di liga kali ini sudah ada Gayong yang merasa jijik melihat para zombie yang ada di bawahnya. Kemudian muncullah 2 orang lainnya karena di misi kali ini itu tidak dilakukan sendirian tapi berkelompok. Orang yang setim dengan Gayong itu adalah 1 orang archer dan 1 orang mage. Lalu 1 orang lagi pun muncul dan orang tersebut adalah Jihan. Di sini Jihan itu berperan sebagai support karena sebelumnya itu dirinya mengambil kelas support. Jihan memiliki alasan kenapa dirinya memilih kelas support terlebih dahulu. Alasan tersebut adalah stat Divine Power yang dimiliki oleh player yang mengambil kelas support. Divine Power adalah stat penting yang harus dikembangkan untuk membuka unik stat yang baru. Tapi stat tersebut cukup sulit untuk dikembangkan oleh orang biasa. Saat ini, Jihan mengetahui cara menaikkan stat Divine Power menggunakan poin yang dirinya miliki. Dan cara tersebut itu tidak diketahui oleh orang-orang. Gayong pun bingung kenapa Jihan itu seorang support. Bahkan si Mage pun mengejek Jihan karena perlengkapannya tidak seperti seorang support. Lalu si Archer pun mencoba menghentikan si Mage yang mengejek Jihan terus dan banyak sekali berbicara. Mengetahui rekan setimnya ada yang begitu, Jihan pun langsung mengangkat si Mage dan langsung melemparkannya ke kumpulan zombie yang ada di bawah tower. Setelah itu Jihan pun berkata kalau dirinya akan baik-baik saja tanpa si Mage, jadi jangan main-main. Setelah itu, si Mage pun respon kembali setelah mati dimakan oleh para zombie. Di sini si Mage sampai bersujud kepada Jihan dan berkata kalau dirinya akan mencoba lebih keras dan tidak akan main-main lagi. Alasan dirinya ingin berubah sikap itu adalah karena dalam pertandingan defense di Liga Bronze, setiap player itu memiliki 3 nyawa. Si Mage yang bernama Gyu-hyuk sudah mati 2 kali dilempar oleh Jihan ke para zombie berada. Jika dirinya mati untuk yang ketiga kalinya, maka dirinya akan mendapatkan penalti pengurangan level. Selain itu, skill yang sudah dibeli pun akan hilang begitu saja karena levelnya turun dan tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, Gyu-hyuk sempat melemparkan magicnya kepada Jihan, namun Jihan berhasil menangkis semua serangannya itu. Jihan berkata kalau Fire Magic itu sangat berguna di map tersebut dan hal tersebut membuat Gyu-hyuk menjadi sombong. Setelah itu, Gayong pun baru sadar kalau si Mage itu adalah Gyu-hyuk yang dulunya seorang mage yang bergabung ke dalam salah satu top 10 guild. Tapi dirinya gagal naik ke silver 4 kali sehingga dirinya pun diusir dari guild. Kemudian Gyu-hyuk pun jadi semakin tidak tahu diri dan meminta syarat agar dirinya mau bergabung. Syaratnya itu adalah Jihan harus meminta maaf kepada dirinya karena sudah melemparnya. Mendengar syarat tersebut membuat Jihan cukup kesal sehingga Jihan pun langsung melempar kembali Gyu-hyuk ke kawasan zombie lagi. Dan membuat dirinya benar-benar mati kali ini. Sementara itu, kelompok lain sedang berusaha menghalau zombie yang naik dengan Fire Magic karena magenya tidak seperti yang ada di timnya Jihan. Kemudian, si Archer pun berteriak kepada Jihan seharusnya Jihan memaafkannya saja supaya punya keuntungan dengan Fire Magic. Jihan pun tidak peduli dengan hal tersebut dan dirinya pun membuka status window-nya. Ternyata Jihan mendapatkan sebuah misi di mana dirinya harus mendapatkan peringkat 1 dari 10 tower. Selain itu, dirinya juga mendapatkan sebuah misi di mana misinya itu adalah Jihan harus bisa membunuh 1000 zombie sendirian. Melihat misi tersebut, Jihan merasa kalau hal tersebut tidak masuk akal karena waktunya tidak pas. Tapi karena hadiahnya menggiurkan, dirinya pun jadi berpikir cara melakukannya. Di sisi lain, Gayong diam-diam sedang melihat Jihan dari tadi. Gayong benar-benar tidak mengira kalau Jihan akan menjadi seorang support dengan stat yang dimilikinya. Oleh karena itu, Gayong pun merasa kalau Jihan tidak pantas diincar oleh Twin Star. Setelah itu si Archer berteriak kembali kepada Jihan karena dari tadi Jihan mengabaikannya. Si Archer juga berkata lebih baik Jihan bertempur sendirian saja jika terus seperti itu. Mendengar hal tersebut, Jihan pun bertanya memangnya boleh dirinya bertarung sendirian? Si Archer pun menjawab kalau Jihan boleh melakukannya. Dengan begitu Jihan pun merasa kalau dirinya bisa menyelesaikan misinya. Kemudian Gayong pun berkata kalau dirinya akan di depan jadi Jihan diminta untuk mundur. Tapi di sini Jihan tidak masalah untuk bertarung sendirian, jadi Jihan meminta Gayong untuk melindungi Archer. Setelah itu, Blood Zombie pun tiba-tiba muncul dan membuat Gayong dan si Archer bersiaga karena itu bukan zombie biasa.
Tapi dengan kemampuan Jihan, dirinya langsung berhasil mengalahkan zombie tersebut dengan sekali serang karena semua serangan Jihan diselimuti oleh Divine Power. Setelah itu, Jihan pun langsung melanjutkan menyerang zombie-zombie lainnya dan berpikir apakah dirinya bisa menyelesaikannya atau tidak. Saat ini Jihan sudah berhasil membunuh 26 zombie. Serangan fisik tak mempan melawan Blood Zombie, jadi Jihan harus melepaskan Divine Power yang dirinya miliki sedikit demi sedikit lalu mengalahkan para zombie sekaligus. Si Archer yang melihat Jihan bertarung pun jadi senang karena tidak perlu melakukan apapun. Sementara itu, Gayong merasa kagum dengan Jihan karena bisa mengendalikan Divine Power yang dirinya miliki dengan bebas tanpa satupun yang dirinya sia-siakan. Bagi Gayong, kontrol semacam itu di luar nalar. Selain itu, setiap saat Jihan juga dengan tepat selalu mengincar kepala zombinya. Setelah itu, saat ini Jihan sudah berhasil mengalahkan 210 zombie. Dan Jihan juga memenuhi sebuah syarat yang membuat stat Divine Power miliknya bertambah jadi 7. Metode sebelumnya yang Jihan maksud itu adalah metode yang sangat jitu yang dimana dirinya dapatkan dari Sophia yang merupakan priestess. Caranya itu adalah dengan menggenggam relik dalam waktu yang lama. Lalu Divine Power orang yang menggenggamnya pun akan naik dengan sendirinya. Tapi persyaratan dari setiap relik itu berbeda-beda, jadi tidak selalu semudah itu. Sebelumnya Sophia memberitahu Jihan hal tersebut itu karena saat itu relik sangat terbatas. Dan mencarinya pasti sangat sulit, apalagi metode tersebut hanya bisa dilakukan di masa tutorial saja. Informasi tersebut itu sangat eksklusif dan tak seorang pun yang tahu. Tapi Jihan tahu orang yang terus-menerus membeli relik semacam itu. Setelah kembali ke Sword Village, Jihan melihat banyak sekali relik yang di dalamnya sudah tidak terdapat Divine Power lagi karena sudah diserap. Orang yang dimaksudkan oleh Jihan itu adalah saintis yang lainnya yang dirinya kenal. Orang tersebut adalah kakaknya sendiri yang bernama Sung Ji-ah. Ji-ah adalah seorang supporter terbaik yang mewakili Korea dan semacam heroin. Dari berbagai relik yang ditinggalkan kakaknya, Jihan menemukan satu tiang logam yang masih memiliki Divine Power di dalamnya. Jadi Jihan pun langsung mengambilnya untuk menyerap Divine Power yang ada di dalamnya itu. Setelah Divine Power Jihan meningkat, Divine Power yang ada di dalam relik tersebut pun sekarang sudah tidak ada lagi dan jadi tiang biasa saja. Kemudian, Gayong berpikir kalau kontrol Jihan itu benar-benar tidak masuk akal meskipun kemampuan fisiknya itu luar biasa. Lalu si Archer pun memberitahu Gayong kalau tower di seberang sudah runtuh dan mengajak Gayong untuk bergabung dengan pertempuran untuk membantu mereka. Si Archer berbicara begitu sambil di belakangnya ada sebuah zombie yang hendak menyerangnya. Melihat zombie tersebut akan menyerang, Gayong pun langsung mengeluarkan pedangnya untuk mengalahkan zombie tersebut. Bagi Gayong, mengalahkan zombie tersebut tidaklah susah. Lalu, Jihan yang melihatnya pun jadi teringat tentang Gayong. Yang Jihan tahu, Gayong itu julukannya adalah Plum Blossom Sword. Gayong adalah kandidat yang bagus untuk menggantikan Sword King. Tapi dirinya tak berakhir baik karena di kehidupan sebelumnya Gayong mati di tangan Sword King. Setelah itu, Jihan pun berpikir sepertinya saat ini dirinya harus menyelamatkan Gayong dari Sword King. Kemudian Gayong pun bertanya kepada Jihan apakah mereka boleh bergabung dengan dirinya dalam pertempuran atau tidak. Jihan pun langsung membuka leaderboard dan melihat waktu yang tersisa. Ternyata mereka tidak punya banyak waktu sehingga dirinya pun memutuskan untuk membolehkan Gayong dan si Archer untuk bergabung dengan dirinya. Setelah itu, Jihan pun langsung menyerahkan bagian atas pada mereka berdua dan melompat ke bawah tower tanpa ragu. Jihan tidak menjatuhkan dirinya begitu saja, tapi dirinya juga sambil mengeluarkan sebuah skill supaya dirinya bisa langsung mengalahkan banyak zombie sekaligus. Dengan serangan Jihan barusan, tim mereka langsung melesat jauh ke atas dan berhasil mendapatkan posisi pertama di leaderboard. Dengan begitu, salah satu misi Jihan pun berhasil diselesaikan, tapi untuk membunuh 1000 zombie masih belum bisa dirinya selesaikan. Saat ini Jihan baru bisa mengalahkan sekitar 560 zombie saja. Setelah itu, game pun berakhir dan Jihan pun respawn kembali ke atas tower. Di atas, si Archer benar-benar gembira dan berterima kasih kepada Jihan karena sudah menggendongnya. Sementara itu, Jihan sedang berpikir kalau akan mencoba menantang tower tersebut lagi ketika sudah lebih kuat. Tapi dirinya tidak yakin apakah misinya akan muncul lagi atau tidak. Kemudian, Gayong pun melihat ke arah bawah yang diserang oleh Jihan tadi dan kaget melihatnya. Karena merasa tidak mungkin kalau seorang support berhasil mengalahkan banyak zombie sendirian, apalagi levelnya saat ini masih kecil. Gayong juga sampai bertanya-tanya apakah semua itu adalah sebuah bug atau bukan. Lalu si Archer pun logout terlebih dahulu dan Jihan pun berniat untuk mengambil hadiahnya. Setelah itu, Gayong pun memanggil Jihan dan meminta nomornya karena berusaha untuk merekrutnya ke dalam Twin Star setelah melihat potensinya.
Setelah meminta nomor Jihan, Gayong pun baru sadar kalau itu bisa saja membuat salah paham karena dirinya belum menjelaskan apapun kepada Jihan. Tapi Jihan pun tidak peduli dengan hal tersebut dan menjawab kalau dirinya tidak mengingat nomornya. Jihan juga berkata kalau dirinya akan memberikan nomornya ketika mereka bertemu kembali. Lalu Jihan pun logout dari tower tersebut. Mendengar perkataan Jihan tersebut, membuat Gayong mengira kalau dirinya baru saja ditolak oleh Jihan. Setelah itu, kita dialihkan ke tempat Jihan berada. Dirinya sedang berjalan di kota dan berpikir kalau dirinya terbiasa dengan nomor Amerika, jadi dirinya lupa dengan nomornya waktu di Korea. Jihan juga berpikir sepertinya dirinya sudah berhasil menarik perhatian banyak guild, jadi dirinya dimintai nomor telepon. Tapi saat ini, Jihan tidak punya niatan untuk bergabung dengan sebuah guild. Kemudian Jihan pun membuka status window-nya untuk mengecek hadiah yang dirinya dapatkan. Ternyata saat ini Jihan sudah naik ke level 8. Jihan juga mendapatkan 1500 gold point. Selain itu, defense power Jihan juga sudah meningkat, tapi dirinya saat ini belum bisa membeli relik lainnya untuk digunakan karena tidak memiliki gold point yang cukup. Jihan pun berpikir seharusnya di tahun 2020 relik itu masih murah, tapi kok kali ini malah mahal. Kemudian Jihan pun pulang ke rumahnya. Setelah masuk, Jihan kaget karena melihat ada sepasang sepatu di sana. Melihat sepatu tersebut membuat Jihan ingat akan momen yang membuatnya menyesal. Momen tersebut adalah momen di mana dirinya tidak bisa melindungi keponakannya. Lalu Jihan pun bengong setelah melihat keponakannya saat ini ada di hadapannya. Karena dirinya saat ini bertemu dengan keponakannya lagi. Keponakan Jihan itu bernama Saeah. Saeah saat ini berusia 18 tahun dan dirinya adalah anak dari Sword King dan kakaknya Jihan. Setelah itu, Jihan pun bertanya kepada saya apakah dirinya sudah kembali dari Jeju. Saeah pun menjawab kalau dirinya pulang lebih dulu dari yang lainnya. Sejak kecil, Saeah itu sering diurus oleh Jihan karena ketika dirinya lahir, kakaknya sibuk dengan pekerjaannya. Bagi Jihan, Saeah itu adalah anggota keluarganya yang penting. Karena Jihan sudah kehilangan seluruh keluarganya ketika masih kecil. Kemudian Saeah berkata kalau saat ini hanya tersisa mereka berdua saja di rumah tersebut. Jihan pun bertanya kepada Saeah apakah dirinya menerima telepon dari ayahnya atau tidak. Saeah menjawab kalau dirinya memang menerima telepon dari ayahnya, tapi ayahnya itu bilang kalau dirinya telah jatuh cinta kepada wanita Jepang. Ayahnya itu menelepon hanya untuk memberitahu Saeah tentang hal tersebut saja, karena itu adalah syarat yang diberikan oleh si wanita Jepang. Mendengar hal tersebut membuat Jihan kesal, tapi Jihan sudah tahu kalau sifatnya itu memang seperti itu, jadi sudah tidak aneh lagi. Bagi Jihan, Sword King itu adalah seorang pria yang tidak bertanggung jawab karena sudah membuang negara dan anaknya hanya untuk wanita. Jihan juga berpikir apakah Sword King tidak merasa bersalah setelah meninggalkan Saeah begitu saja dan menderita. Setelah itu, Saeah pun bertanya kepada Jihan apakah dirinya yang telah menghancurkan foto yang ada di dinding. Jihan pun meminta maaf karena waktu itu dirinya sangat marah. Kemudian Saeah berkata kenapa Jihan menghancurkannya lebih dulu padahal dirinya mau melakukannya. Saeah juga berkata kalau Jihan tidak perlu khawatir karena dirinya baik-baik saja. Jihan pun ingat kalau Saeah memang seperti itu. Bahkan ketika ibunya meninggal dan ayahnya pergi membuangnya pun dirinya masih selalu tersenyum ceria. Dan lebih mengkhawatirkan Jihan daripada dirinya sendiri. Tapi saat ini Jihan tidak akan membuat Saeah seperti itu lagi karena Jihan akan melindunginya. Setelah itu, Jihan pun berkata kalau Saeah jangan terlalu memaksakan diri sambil memegang kepalanya. Lalu Saeah pun berterima kasih kepada Jihan, tapi Jihan saat ini bau keringat. Setelah itu, kita dialihkan ke gedung tempat Twin Star. Di sana Hayeon tertawa sangat kencang dan tidak bisa menahannya karena mendengar Gayong telah ditolak oleh Jihan. Oleh karena itu, Gayong pun jadi sedikit kesal dan mulai insecure karena dirinya tak secantik Hayeon. Tapi tanpa Gayong sadari, dirinya itu populer di kalangan banyak orang. Kemudian Gayong pun bertanya kepada Hayeon bagaimana rencana Hayeon untuk merekrut Jihan. Hayeon pun pusing dengan apa yang harus dirinya lakukan, tapi dirinya harus melakukannya apapun yang terjadi karena itu perintah dari atasan. Setelah itu, Hayeon mendapatkan notif kalau channel prediksi judi pertandingan yang biasanya dia tonton melakukan live sekarang. Gayong bertanya apakah Hayeon masih suka menonton siaran judi. Hayeon pun menjawab kalau itu bukanlah judi tapi melakukan analisis strategi. Lalu Gayong pun kaget setelah melihat live tersebut karena di dalam live tersebut ada Jihan. Saat ini Hayeon tidak peduli dengan penjudian karena dirinya terfokuskan dengan judul live Jihan, yaitu Jihan adalah saudara ipar Sword King.
Di lab tersebut, Jihan mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan patung pedang yang ada di sana. Hal tersebut membuat semua penonton heboh dan menganggap Jihan itu bodoh karena menghancurkan patung tersebut. Dengan tindakan Jihan tersebut, penonton di labnya pun langsung melonjak naik. Ada yang menyukai tindakan Jihan tersebut dan ada yang tidak menyukainya. Setelah menghancurkan patung tersebut, Jihan pun merasa lega dan dirinya juga mendapatkan banyak achievement. Selain itu, Jihan juga berkata kalau dirinya akan membicarakan pendapatnya dan saya tentang naturalisasi Sword King. Tempat live Jihan itu bernama Battletube, dan itu adalah sebuah sistem streaming dari Battle.net. Platform tersebut memiliki market yang tak tertandingi di dunia. Dan karena itu bagian dari Battle.net, viewers bisa memberikan hadiah jika mencapai sesuatu. Bagi Jihan, memiliki titel saudara ipar Sword King itu sangat menguntungkan bagi dirinya karena bisa mendapatkan banyak hadiah. Di live Jihan tersebut ada fans klub fanatik Sword King yang menonton. Sebelumnya mereka semualah yang mendorong saya menuju kematiannya, karena mereka adalah orang yang paling mendukung Sword King. Kebencian dan kemarahan mereka terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Lalu emosi itu meledak pada satu-satunya anak Sword King, yaitu saya, hingga akhirnya membuat saya mati. Kemudian, Jihan pun berkata ke live-nya kalau Sword King tidak akan kembali dan langsung menyalakan rekaman suara Sword King pada saat menelepon saya sebelumnya. Semua orang terdiam mendengar rekaman tersebut. Lalu saya pun muncul ke dalam live dan memperkenalkan dirinya. Di sini saya berkata kalau Sword King sudah memberikan Sword Village kepada dirinya, tapi dirinya tidak bisa menerima warisan tersebut karena ayahnya sudah pindah ke Jepang dan meninggalkan keluarganya. Oleh karena itu, saya pun memutuskan untuk mendonasikan tempat tersebut kepada negara. Saya harap donasinya tersebut dapat membantu para player Korea. Kita dikembalikan ke 30 menit yang lalu sebelum kejadian di live terjadi. Saya awalnya kaget mendengar Jihan ingin mendonasikan rumahnya kepada negara. Saya menganggap Jihan sedang mabuk dan mencubitnya karena berkata begitu. Kemudian saya bertanya kenapa Jihan ingin memberikan segala yang mereka punya. Tapi belum sempat Jihan menjawab, saya pun setuju dengan usulan dari Jihan tadi. Jihan yang mendengarnya pun tidak yakin dan langsung bertanya kepada saya apakah dirinya benar-benar yakin akan hal tersebut. Saya pun menjawab kalau Jihan itu bukanlah orang yang berkata seperti itu tanpa alasan yang jelas. Jadi saya memutuskan untuk setuju dengan Jihan. Bagi saya, yang paling penting itu adalah dirinya bisa melihat sisi lain dari Jihan, yaitu Jihan yang percaya diri. Jihan penasaran bagaimana saya bisa mengatasi semuanya karena saya sangat luar biasa bagi anak seumurannya. Tujuan sebenarnya dari Jihan itu adalah supaya semua orang menghina dirinya. Dan semua pandangan orang terutama keluarga Sword King tertuju padanya dan bukan pada saya lagi. Setelah itu, Jihan pun berniat memancing semuanya sampai akhir dengan cara memanas-manasi Sword King dan berkata kalau dirinya kabur itu karena tidak bisa melakukan hal tersebut dengan wanita Jepang di Korea. Mendengar Jihan berkata begitu, saya pun kaget karena hal tersebut di luar rencana mereka. Jihan juga berkata kalau dirinya akan menghancurkan Sword King ketika mereka bertemu. Setelah live itu berakhir, saya pun bertanya kepada Jihan kenapa dirinya bertindak sejauh itu. Sekarang Korea dan Jepang sedang gaduh karena tindakannya. Jihan pun menjawab kalau hal tersebut bukanlah masalah, jadi abaikan saja. Jangan hiraukan mereka supaya tidak jadi beban pikiran. Saya pun berkata kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Jihan, dan saya rasa Jihan telah berubah dalam semalam. Jihan pun tidak kaget dengan perkataan saya karena dirinya kan seorang regresor. Kemudian Jihan pun berkata apakah dirinya terlihat seperti om-om yang suka minum seharian. Setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memencet bel di luar. Jihan dan saya pun cukup terkejut karena tidak mengira akan secepat itu. Saya panik karena takutnya itu adalah orang yang mencari Jihan. Tapi Jihan berkata kalau saya tidak perlu khawatir karena itu tidaklah seperti yang dipikirkan saya. Lalu kita dipindahkan ke Jepang. Di sana Sword King sedang menonton siaran live Jihan sebelumnya. Kemudian wanita Jepang yang merupakan kekasih Sword King saat ini pun bertanya apakah hal tersebut mengganggunya atau tidak. Sword King tidak menjawab pertanyaannya itu. Lalu wanita Jepang pun berkata kalau dirinya khawatir Sword King akan mengalami masa yang sulit. Sword King pun berkata kalau dirinya sekarang bukan lagi Sword King tapi Itto Ryuhei. Wanita Jepang pun berkata kalau dirinya itu Sword King, player nomor 1 di Korea dan hal tersebut tidak akan pernah berubah. Kemudian wanita tersebut pun berkata kalau dirinya mencintai Sword King dan menganggap kalau Sword King itu miliknya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Jihan setelah dirinya kembali ke masa lalu. Kemudian apa yang akan Jihan lakukan lagi untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Kita nantikan saja di video selanjutnya.
See you in the next video. Bye bye.